Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa penyerahan tanggal 14 Agustus 1945 itu dirahasiakan oleh Jepang. Hal itu dimaksudkan agar orang-orang di daerah pendudukan termasuk Indonesia tidak mengetahui peristiwa tersebut. Sekalipun dirahasiakan, ternyata para pejuang kita, terutama para pemuda, dengan cepat mengetahuinya. Mereka yang mengetahui berita tersebut adalah para pemuda yang berjuang dan bergerak di bawah tanah. Salah satu tokoh adalah Sultan Syahrir. Mereka sering mendengarkan berita-berita dari siaran radio luar negeri. Oleh karena itu, dengan cepat mereka mengetahui berita penyerahan Jepang tersebut. Sultan Syahrir sedang mendengarkan siaran radio BBC London. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 9 malam, para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Yang hadir dalam rapat itu ialah Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Sukarni, Singgih, Suhud, dan lain sebagainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya mendengar berita yang menggembirakan bagi kita semua, yaitu menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Maksud saya, Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh, saya mengerti maksud Tuan. Terima kasih atas penjelasannya Tuan. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Bung Daris benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk segera memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Saya setuju dengan usulmu itu, Itana. Sebaiknya kita harus minta kepada Insinyur Soekarno dan Hatta lebih cepat lebih baik, bukan? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Saya setuju usul Anda Tuan, karena waktu inilah yang tepat bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta tidak setuju dengan itu semua? Bagaimana ini? Tenang, semua tenang. Saya mohon kalian duduk di kursi kalian masing-masing. Bagaimana kalau rapat siang ini kita tutup saja? Baiklah begitu, Bung. Terima kasih atas informasinya. Saya pamit pulang dulu. Kalau kalian sudah setuju, besok kita akan mendatangi rumah Insinyur Soekarno dan kita bicarakan maksud keinginan kita semua. Bagaimana kalau rapat ini kita cukupkan sekian hari ini? Kalau begitu saya pamit pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rapat pun akhirnya selesai. Para pemuda akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Insinyur Soekarno dengan maksud memberitahukan Insinyur Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah gubernurnya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Ada? Memangnya ada apa yang mencari Kang Mas? Begini Bu, ada hal penting yang harus kami bicarakan dengan beliau. Oh begitu? Kalau begitu silahkan masuk, mari. Ya Bu, makasih. Silakan duduk. Panggilkan dulu ya Kang Masnya. Ya. Kang Mas, kalau begitu saya kembali ke belakang dulu karena banyak pekerjaan yang belum selesai. Misi Tuan. Ya. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin kalian bicarakan. Memang apa yang ingin kalian bicarakan? Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami adalah, kami inginkan secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.
Lalu kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang sudah menyerah pada sekutu. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja apabila kita tetap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi kekuatan militer Jepang yang masih berada di Indonesia, yang mampu menggagalkan rencana untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Jadi usulan kami belum dapat disetujui, tapi berita itu benar adanya. Nanti saja kita bicarakan dengan anggota PPKI lainnya, karena saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ya sudah, kalau memang keputusan Bung Karno begitu, apa boleh buat? Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan sekian saja karena sudah terlalu petang. Sebelumnya kami minta maaf karena telah mengganggu waktu Bung istirahat. Tidak apa-apa. Kalau begitu kami pamit dahulu. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang hendak berkuasa di dalam negeri ini. Lalu bagaimana dengan pendapat para golongan muda? Apa kita abaikan saja? Lagi pula, mereka masih terlalu muda. Pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus menatap ke depan agar mempersiapkannya dengan matang. Jika tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Lalu sekarang apa yang kita lakukan? Sedangkan para pemuda terus mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak tahu kebenaran berita tersebut. Lagi pula, kalau memang berita tersebut benar, seharusnya kita dahulu yang mengetahuinya. Jadi maksud Anda kita tidak mengikuti keinginan para pemuda itu? Benar, karena yang saya takutkan malah terjadinya pertumpahan darah, mengingat kekuatan militer kita masih siap siaga dan kuat di sini. Ya sudah, bagaimana kalau keputusan Anda dan Bung Hatta untuk tidak menyetujui keinginan para pemuda kita sampaikan kepada para pemuda? Ya sudah, ayo kita hampiri mereka. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Saya tetap pada pendirian saya, bahwa kami tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang. Jika kalian tetap memaksa, maka saya persilahkan untuk kalian mencari tokoh yang lain. Nah, kalau seperti itu, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi yang jelas, kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Kita tidak bisa seperti itu. Jepang sudah mengambil keputusan untuk memerdekakan Indonesia. Dan esok pagi, pada tanggal 16 Agustus, PPKI akan membicarakan tentang kemerdekaan. Lah, memangnya ada apa? Kita tidak bisa seperti itu. Jepang sudah mengambil keputusan untuk memerdekakan Indonesia. Dan esok pagi, pada tanggal 16 Agustus, PPKI akan membicarakan tentang kemerdekaan. Akhirnya golongan muda menculik Soekarno dan para golongan tua ke Karawang. Pukul 9:30 malam, Soekarno-Hatta berangkat ke rumah Laksamana Maeda untuk membicarakan perundingan teks proklamasi dengan para golongan tua. Kemudian Soekarno mengutus Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Soekarno juga mengutus Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Bagaimana naskahnya, Bu? Sudah selesai. Sudah, akan saya bacakan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17/8/45, Wakil Bangsa Indonesia. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Ada sedikit kata-kata yang janggal, jadi perlu diberi pembenahan sedikit. Apa yang harus diubah? Dalam konsep yang telah saudara sampaikan, terdapat beberapa kejanggalan. Menurut saya, kata tempo bisa kita ganti dengan kata tempo. Baik, saya terima. Lalu? Oh iya, satu lagi.
Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia baiknya diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Baiklah, kita akan memperbaikinya sekali lagi. Itu lebih baik. Begitu pula dalam tulisan Jakarta 170805 sepertinya akan menjadi lebih jelas jika diubah menjadi Jakarta 17/8 tahun 45. Ide bagus. Ada lagi? Lantas, bagaimana dengan benderanya, Bu? Ya sudah, biar saya yang mengurus. Nanti saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahitnya. Maaf, Bu, bisakah proklamasi ini segera kita mulai? Bisa, ayo silakan kita menuju halaman depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan pagi ini kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu, kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Kini semua harapan kita itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi, kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah naskah proklamasi ini sebagai tanda bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia yang telah merdeka. Kemudian sebagai simbol kebebasan dan kemerdekaan kita kibarkan bendera merah putih. Sesaat sebelum acara dimulai. Murti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai awal tanda kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Siap. Dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi dan pengibaran sangsaka merah putih, maka sejak itu bangsa kita lepas dari belenggu penjajahan. Namun kemudian yang harus mereka lakukan ialah bagaimana mempertahankan kemerdekaan itu. Assalamualaikum. Kita mau cow. Lah iya iki. Ayo mau cow. Rekam. Direkam saiki. Rekam. Hei. Sangat wajib. Sekarang apa yang kita lakukan?
Udah capek banget. Saya tetap pada pendirian saya, bahwa kami tetap tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jika kalian tetap memaksa, maka carilah. Kalau seperti itu, kami tidak bisa Melakukan apa-apa. Tidak bisa seperti itu. Jepang sudah mengambil keputusan untuk memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Dan esok pagi, pada tanggal 16 Agustus, PPKI akan apalagi kekuatan militer Jepang yang masih berada di Indonesia, yang mampu menggagalkan rencana untuk tapi kita tidak tahu kebenaran berita tersebut. Lagi pula, kalau memang benar Wes